Kita absen dulu ya. Pandi. Al-Arif Ersan. Fewinda. Diska. Bagas. Tasya Amelia. Ismail. Indonesia Adil. Sania. Pariando. Ada yang ingin dipanggil? Saya belum, Pak. Belum, Pak. Bella. Hadir, Pak. Ini siapa namanya? Reni Hartati. Reni Hartati. Iksan. Hadir, Pak. Kita mau mulai ya pelajaran. Sudah memahami belum apa itu K3? Belum, Pak. Baiklah, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja, ada yang tahu apa itu K3 pengertiannya? Kesehatan dan selamat kerja. Iya, bisa dijelaskan Pak? Ketiga itu ketiga itu biasanya digunakan pada saat kita mau melakukan sesuatu hal yang berbasis dalam teknik pabrik, ya, industri dan lain-lain, Pak. Oke, ada yang lebih mendekatkan lagi? Jawabannya sudah bagus. Ada yang ingin menambahkan? Oke ya, Bapak tambahkan. K3 itu adalah untuk melindungi diri atau mencegah hal-hal yang menyebabkan kecelakaan kerja. Ada beberapa alat K3. Ada yang bisa sebutkan alat K3? Spot safety, masker, selanjutnya di sini ada kacamata, helm pengaman, masker, pelindung telinga, sarung tangan, rompi safety, dan sepatu pelindung. Untuk kacamata itu gunanya untuk apa? Melindungi mata. Selain melindungi mata, Biar keren, Pak. oke, biar keren. Selanjutnya untuk helm pengaman, melindungi kepala, gunanya untuk apa itu? Misalnya di industri kan banyak itu apa tuh besi-besi yang berat di atas kepala kan. Jadi helm itu melindungi kepala dari jatuhan benda yang keras seperti besi. Selanjutnya itu masker. Apa guna masker? Melindungi saluran pernapasan. Ada lagi? Lindungi mulut, Lindungi mulut dari? bersihkan gelas, debu, dan lain-lain. Oke, sudah bagus ya jawabannya. Jadi masker itu untuk melindungi asap-asap seperti asap gas, debu, ataupun serbuk-serbuk lainnya pada pengisian. Selanjutnya untuk pelindung telinga gunanya Meredam suara bisingan. melindungi telinga, Pak. oke, untuk kebisingan. Di K3 ini ya banyak sekali yang perlu diperhatikan, terutama itu wear part, helm, dan spot safety. Untuk gunanya wear part itu apa guna wear part? Melindungi tubuh Melindungi diri dari dari bahaya. jadi ya untuk wear part itu gunanya dari benar yang kata anak-anak sekalian tadi, seperti melindungi dari api, percikan-percikan api, serbuk-serbuk ataupun bram-bram yang ada di pengisian maupun di industri itu banyak sekali digunakan wear part. Selanjutnya itu ada sepatu safety. Sepatu safety yang bagus digunakan itu seperti apa? Depannya ada kas, Pak. Ada besi. Oke, yang ada besi di depannya yang pasti safety itu ya. Berbahan kulit.
Ada lagi? Ya, tidak licin Pak, tidak licin. Oke. Jadi sepatu safety itu yang bagusnya itu seperti tidak ada talinya, langsung saja seperti boot kayak itu ya. Terus yang berbahan kulit untuk melindungi dari kepanasan, tetesan-tetesan api-api. Besi di ujungnya itu gunanya untuk apa? Melindungi dari jatuhan cedera. Kejatuhan benda. Selanjutnya, misalnya seperti contoh kita mengangkat benda-benda yang berat seperti meja-meja yang atau besi-besi yang keras lah. Terjadi kecelakaan kerja atau terjatuhnya benda itu di kaki, jadi tidak menyebabkan kecelakaan, terlindungi oleh besi-besi itu. Ada yang ditanya? Ada yang mau ditanyakan ini? Ya. Di contoh kita baju apa kan tangan pendek Pak. Terus bedanya sama tangan panjang Pak? Oke. Jadi wear part yang ini, yang pendek ini gunanya untuk pelindung diri di proyek. Biasanya digunakan untuk di proyek-proyek. Kalau yang tangan panjang itu biasanya digunakan di dalam pemesinan. Bukan mesin bubur ya, kalau mesin bubur itu bisa menyebabkan tersangkutnya ini. Kalau di mesin bubur itu lengan pendek saja. Kalau lengan panjang dia bisa tersangkut di putaran. Jadi kita hari ini mempelajari pengetahuan tentang K3. Pentingnya K3 itu untuk melindungkan diri kita dari bahaya. Itu yang lama Bapak tanya, apa bedanya sepatu safety yang bertali dengan yang tidak bertali? Maksud Bapak bukan bedanya, tapi fungsinya, beda fungsinya itu. Kelebihan dari yang tidak bertali dengan yang boot. Kalau yang memakai tali penyangkut Pak. Oke, selanjutnya. Biar cepat Pak, ini ke kali dulu. Jadi dia langsung bayang langsung. Oh, langsung ini. Jadi yang bertali itu untuk di pemesinan seperti mesin bubut, mesin las, jangan yang bertali. Nanti tetesannya itu kan ini kan biasanya ada sela-sela ya. Jadi tertetes di sini. Jadi ya pakai yang seperti boot. Lebih bagus. Oke, di sini tujuannya itu kita mengetahui alat K3 yang ada di pengelasan ya. Oh, khusus pengalasan ini Pak. Ya, kita dari pengelasan dulu saja ya. Dari pengelasan, apa alat K3 yang ada di pengelasan? Contoh K3 yang ada di pengelasan. Sarung tangan. Sarung tangan, Kacamata. Sepatu safety. sepatu safety, Apron. apron. Selanjutnya apa? Masker. Sudah ya? Jadi di pengelasan itu banyak sekali untuk alat-alat ketiganya agar tidak terjadinya kecelakaan kerja, seperti menggunakan topeng tadi yang disebutkan oleh Arif Fadli untuk melindungi dari asap-asap atau dari ultraviolet cahaya ultravioletnya. Jadi kita itu kan yang las itu kan apa tuh? Las itu sinarnya itu terlalu terang kan? Jadi kita memakai itu agar tidak sakit mata. Ya, biar kita terlindungi. Ada lagi nggak ini alat K3 di pengelasan? Apron wajib nggak Pak dipakai? Apron itu wajib dipakai.
kalau tidak mau terjadi kecelakaan kerja. Tapi kan sudah Apa? ada Pak. Wear pack itu kan terbuatnya dari kain kan. Nah kalau apron itu seperti asbes itu kan. Jadi tidak tembus dia ke kulit. Apilas itu kalau dia sudah besar, ampernya itu bisa terkena badan. Sudah terkena badan. Oke, masih di wear pack tadi. Bagus wear pack yang langsungan atau yang pakai celana? Tergantung Pak. Situasi. Tergantung pekerjaannya Pak. Tergantung kerjaannya. Langsung Pak. Yang langsungan. Oke, yang Bapak jelaskan sedikit ya. Untuk yang langsungan itu bagusnya untuk di mesin bubut atau perkakas yang itu, yang berat, yang ada putaran-putaran. Jika untuk di pengelasan bisa juga sih yang langsungan, tapi lebih bagusnya memakai atasan, pakai apron. Oke. Di situ ada sarung tangan. Sarung tangan itu digunakan untuk di pengelasan juga ada ya. Untuk sarung tangan itu Pak terbuat dari bahan apa? Sarung tangan itu terbuat dari asbes. Asbes juga ya. Iya. Dari asbes. Jadi Pak, kan sarung tangan tuh ada banyak Pak. Yang biasanya di pengelasan berarti harus yang asbes Pak. Kalau misalnya kita promosikan sarung tangan yang kayak mana Pak? Kalau di permesinan itu, bentar ya. Oke, kalau yang di permesinan itu lebih baiknya seperti mesin bubut, nggak usah pakai apa tuh, nggak usah pakai sarung tangan. Itu lebih bahaya kalau pakai sarung tangan. Karena takutnya terkena putaran atau terkena pahatnya itu nyangkut. Oke. Tapi Pak, kalau misalnya sesudah bubut itu benda kerja kan jadi panas Pak. Iya. Kalau dipakai sarung tangan, kadang pakai sarung tangan di rumah sekarang sepanas. Oke, yang tadi kan panas kan, itulah fungsinya pendingin tadi, seperti pulen. Oke, kita untuk di bubut itu belum ke sana ya. Ya mungkin itulah untuk di tadi. Kalau di bubut untuk mengambil benda kerjanya tadi, memakai pendingin seperti pulen. Oke, lanjut ke pembahasan tadi ya. Kita diskusi sedikit fungsi-fungsi K3. Fungsi K3 itu banyak juga. Apa fungsi K3? Menghindari kecelakaan. Oke, menghindari kecelakaan. Menghindari kejatuhan. Benda tajam. Oke, bagus, jawabannya sudah bagus. Fungsi K3 itu untuk melindungi tubuh tadi, melindungi dan mencegah kecelakaan pekerjaan yang ada di industri. Nah, ini gambar K3 yang ada di pengelasan. Seperti ini ada sarung tangan kan? Sarung tangan, helm, dan apron yang sudah dijelaskan tadi. Ngantuk ya? ALPK 3 ini. Baik, Coba cari di Google ALPK 3. Apa itu ALPK 3? Asosiasi Lembaga Pembinaan atau Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pelatihan ya. Oke. Jadi di dunia industri itu ada juga pelatihan untuk K3. Kalau kalian ingin ikut K3 juga bisa itu. Pelatihannya. Itu ngobrol itu kenapa? Bahas Ada yang mau tanya? PK3 tadi Pak. Oh, ALPK 3 tadi. Ya. Pak izin aja Pak. Ya. Mengenai K3 itu kan ada lambang K3 Pak. Ya. Boleh dijelaskan Pak tentang lambang
Halaman ketiga. Untuk halaman ketiga itu oke, kita diskusikan lagi saja ya. Mungkin jadi Ya, kita diskusikan untuk halaman ketiga. Bapak juga masih. Kalau tidak, Bapak yang tanya. Ismail, Bapak tanya tentang apa? Di helm itu kan ada, di helm itu ada seperti kaca hitam itu kan, kaca hitam itu. Jadi itu gunanya untuk apa? Nah, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, guna dari kaca dalam pengelasan tadi itu untuk melindungi mata dari ultraviolet, sinar ultraviolet itu pada saat pengelasan. Nah, jadi kacamata itu kalau tidak terkena sinar, kalau tidak terpandang secara langsung itu akan berwarna hitam. Nah, ketika dia terkena sinar pengelasan, itu akan memantulkan cahaya yang berupa cahaya kelihatan kayak sinar X kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi ketika kita melihat itu tidak melihat saat proses pengelasan itu tidak terpapar secara langsung sinarnya. Jadi dia akan meredam kemudian langsung mematikan ke mata. Seperti itu. Oke. Bagus ya, sudah jawabannya. Ada yang mau ditambahkan? Baiklah, Bapak tambahkan sedikit ya untuk pelajaran hari ini. Itu K3 itu fungsinya untuk melindungi atau mencegah dari kecelakaan kerja. Selain itu, K3 itu ada juga kesehatannya. Jadi kesehatan dari tubuh itu harus dijaga juga dalam industri. Baiklah, ada yang menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, lanjut. Oke, Bapak simpulkan ya. Untuk K3 ini jadi sangat penting di dalam dunia pekerjaan seperti di dunia industri, pemesinan maupun di pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti proyek. Jadi kalian itu harus menjaga K3 saat bekerja. Disiplin K3 itu sangat penting. Oke, kita cukupkan ya materi hari ini. Minggu depannya itu lanjut di kalian cari dulu ya yang lambang ini tadi. Bapak juga cari juga nanti apa itu lambang ini. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Cukup ya. Untuk tugasnya itu ini tadi kan, ini Ismail untuk tugas. Bapak tutupnya pelajaran